Salam, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara yang segar. Jadi itu Bapak Saudaraku, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari dari kami tidurnya. Dan di pada pagi ini sudah bangun dari segala pihak, itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di mana Bapa di pada pagi hari ini kami juga akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, kami percaya Engkau memberkati renungan pagi kami ini, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa menjalankan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semua karena Tuhan sangat peduli pada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari buka hati kita lebar-lebar, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, supaya kita jangan hanya ikut-ikutan saja, supaya jangan kita hanya dengar-dengar saja, tapi kembali kepada firman kebenaran, karena firman kebenaran inilah untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab inilah dasarnya, inilah originalnya. Jadi marilah kita kembali kepada Alkitab, taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku, mari kita baca Alkitab kita buka Yohanes 15 mulai ayat 18. Nah, di sini judulnya dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jadi jika kini kita melihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus dari lahir sampai dia meninggalkan dunia ini. Jadi di sini kita diajari, dibimbing, dituntun, dan dibukakan semua rahasia-rahasia firman Tuhan, bahkan segala perumpamaan Tuhan Yesus ajarkan kepada kita supaya kita paham jalan-jalannya Tuhan. Namun begitu Bapak Saudaraku, banyak sekali kita ini saat ini sudah lari dari kebenaran firman Tuhan. Kita menyerongkan kebenaran firman Tuhan ini menurut kehendak kita masing-masing. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah akhirnya kita ini jika kita melakukan firman Tuhan ini dengan kebenaran diri sendiri? Jadi Bapak Saudaraku, jika kita melakukannya dengan kebenaran diri sendiri, tentu Tuhan sangat kecewa melihat kita. Walaupun kita ibadah, walaupun kita melakukan kegiatan-kegiatan ibadah dengan taat dan setia. Jadi jika kita lihat saat ini Bapak Saudaraku, banyak sekali tidak lagi berjalan seturut dengan firman Tuhan. Masih banyak manusia saat ini masih melakukan kebenaran diri sendiri. Jadi itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab, karena mendapatkan kehidupan yang kekal itu tidaklah segampang apa yang dikatakan manusia. Tapi ada tantangan, ada penderitaan, ada ujian yang kita harus jalani. Dari itu Bapak Saudaraku, di sini kita melihat, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dari Yesus mengatakan kepada kita Bapak Saudaraku, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa aku lebih dahulu dibenci oleh dunia. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi jangan kita heran Bapak Saudaraku, walaupun kita dibenci oleh dunia, walaupun kita dicaci oleh dunia, walaupun kita diejek, diolok, dihina dan sebagainya, itu jangan kita khawatir. Karena apa? Karena itulah tanda-tanda sebagai orang Kristen. Jika kita masih disenangi oleh dunia, tentu kita masih pihak dunia. Tapi kita katanya kita akan dihina, diejek, diolok, dicaci. Karena di sini ayat 19 mengatakan kepada kita, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dibenci karena nama Tuhan Yesus. Jadi bukan karena apa-apa. Jadi walau begitu Saudaraku, itu adalah sebagai kewajiban menjadi anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena Yesus juga kita lihat semenjak dia lahir sampai dia meninggalkan dunia ini, dia dibenci oleh dunia. Karena Bapak Saudaraku, kita ini bukanlah anak-anak dunia, melainkan kita sudah dipilih dari dunia. Jadi ayat 19 tadi jelas katakan kepada kita, Saudaraku, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi karena kita sudah dipilih dari dunia, sebab itulah dunia membenci kita. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah segampang apa menurut manusia, asal percaya saja pasti selamat. Itu kata manusia, bukan kata kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini kita harus ada ujian, harus ada tantangan, ada masalah, harus ada pergumulan yang kita hadapi. Jika kita kuat, jika kita lulus, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita tidak lalu lulus ujian, jangan diharap kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi di sini ayat 20 mengatakan kepada kita, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi di sini Bapak Ibu Saudaraku, kita tidaklah lebih daripada Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Dialah yang menuntun membimbing kita. Jadi tidaklah lebih daripada penderitaan Tuhan Yesus. Jadi kita itu tidaklah kita bisa melewati daripada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus juga menderita, tentu juga kita anak-anaknya sebagai ahli waris haruslah ada penderitaan. Jadi ayat 21 mengatakan kepada kita, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Jadi mereka melakukannya itu karena nama Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, dibenci bukan karena apa-apa, tapi karena kita dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, sekiranya kita dalam dunia, pihak dunia, tentu kita disayanginya sebagai miliknya. Tapi karena kita sudah berontak dari dunia, sehingga kita dibenci. Karena kita tahu kita ini numpang, sementara hidup dalam dunia ini, singgah. Jadi jika kita numpang, kita tidak akan bisa berkuasa di dalam dunia ini. Karena apa? Karena kita adalah numpang. Jadi Bapak Saudaraku, walaupun kita masih hidup dalam dunia ini, kita bukanlah anak-anak dunia, tapi kita adalah anak-anak kerajaan sorga. Jadi itulah perjuangan kita Bapak Saudaraku, sehingga kita ini berjuang sampai tetes terakhir, seperti Tuhan Yesus dari lahir sampai tetes terakhir, dia berjuang untuk memperjuangkan kita. Jadi kita juga Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidaklah santai-santai seperti dunia mengatakan, cukup percaya saja kamu akan selamat. Jadi itu bukan kebenaran firman Tuhan, tapi itu untuk menyenangkan hati manusia. Karena manusia rata-rata ingin mau senang-senang, ingin mau indah-indah, ingin mau yang sejuk-sejuk, santai-santai. Jadi makanya dibuat firman Tuhan itu cukup percaya saja supaya hati manusia senang. Jadi itu bukanlah jalan keselamatan, tapi jika kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, jalan keselamatan itu haruslah melakukan taat dan setia seperti Tuhan Yesus kita, dia akan dibenci oleh dunia. Tetapi ayat 21 mengatakan kepada kita, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan dunia melakukan itu karena nama Yesus, karena dia tidak mengenal siapa sebetulnya Yesus itu.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saat kita ini harus tahu diri siapa kita sebenarnya, supaya kita jangan terombang-ambingkan dunia ini, supaya kita jangan terikut-ikut oleh dunia ini, tapi kita tampil beda sebagai anak-anak Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Jadi tidaklah segampang apa yang dikatakan manusia. Jadi ayat 22 mengatakan kepada kita, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekiranya Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada manusia, tentu manusia tidak berdosa. Tapi Yesus sudah datang ke dunia ini untuk mengatakan firman-Nya. Jadi tidak lagi ada dalih, alasan kita tidak mengenal Tuhan, karena jelas firman Tuhan sudah dibuat di dalam firman-Nya sebelum tahun 2000 lalu. Dia sudah membuktikan di mana penderitaan yang dilakukan, bahkan dia sampai tetes terakhir untuk memperjuangkan manusia, tapi manusia tetap mengeraskan hati. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tetap mengeraskan hati, kemanakah kita akhirnya? Tidakkah kita sama nanti seperti zaman Nuh? Bagaimana cuma Nabi Nuh sekeluarga yang selamat? Jadi ini harus kita merenungkan kembali kepada firman Tuhan, supaya kita jangan musnah, jangan binasa, karena semuanya itu akan terjadi. Ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Kita melihat Bapak Ibu Saudaraku, saat ini air ini, tanda-tanda akhir zaman ini sudah begitu luar biasa. Kita melihat bagaimana gempa bumi sampai ribuan manusia meninggal, bahkan juga peperangan sampai ribuan juga manusia meninggal, bahkan juga bencana alam dan sebagainya, kebanjiran, bahkan juga mati kelaparan. Jadi ini semua tanda-tanda sudah genap. Bahkan katanya kasih sudah makin menipis, bahkan katanya ekonomi semakin sulit. Jadi ini sudah genap firman Tuhan. Jadi jika kita tidak kembali sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, kita akan dikacaukan dunia ini, kita akan digertak-gertak, sehingga kita tidak lagi akan kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena masalah goncangan dan sebagainya. Tapi jika kita berjuang sampai akhir, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi itu tidaklah gampang untuk kita raih. Jika kita tidak sungguh-sungguh kita minta pertolongan Tuhan, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Karena jika kita melakukannya dengan akal kita, dengan pintaran kita, dengan kemampuan kita, kita tidak akan mampu. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri, dia diuji, dia ditantang oleh si iblis. Apalagi lah kita manusia yang lemah, bagaimana kita bisa melawan si iblis tanpa tuntunan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, kembalilah kepada firman Tuhan, taat dan setia, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita tidak undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita tidak mampu. Walaupun kita hebat, walaupun kita pintar, walaupun kita luar biasa, kita tidak akan mampu. Karena apa? Karena setan itu beda tipis dengan Tuhan. Dia mampu melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini. Hanya iblis tidak mampu membuat kehidupan. Hanya itu cuma tidak mampu, selain-lainnya iblis mampu membuatnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada firman Tuhan, supaya kita jangan diombang-ambingkan oleh dunia ini, sehingga kita santai saja, supaya kita tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kerjakanlah keselamatan kita selagi Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan itu. Jadi kesempatan itu tidaklah dua kali Bapak Saudaraku, karena Yesus datang ke dunia ini sekali untuk mengampuni dosa kita. Dia datang kedua kali untuk menghukum manusia yang tidak taat dan setia. Dia akan menghakimi semua manusia seturut dengan perbuatannya.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidaklah gampang kita terangkat ke surga ketika datang Tuhan Yesus kedua kalinya ke dunia ini. Jadi yang terangkat ke surga itu adalah yang taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita juga melihat zaman-zaman dulu yang taat dan setia adalah Nuh, bahkan juga Bapak Abraham. Jadi kita melihat banyak berjuta-juta manusia hanya mengikut percaya saja. Seperti zaman Nuh, kita melihat dia percaya Tuhan tapi tidak melakukannya. Yang taat dan setia hanyalah Nuh sekeluarga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, juga akhir zaman ini akan sama seperti zaman Nuh. Tuhan Yesus mengatakan di Lukas. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini sudahlah akhir zaman. Jadi ayat 22 mengatakan kepada kita, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka tentu tidak berdosa, tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak Tuhan sudah berbuat sebelum tahun 2000 lalu, tapi namun begitu banyak manusia membenci Tuhan, tidak mau taat dan setia. Itu artinya membenci Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak taat dan setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, siapakah yang menyelamatkan kita? Kemanakah arah tujuan kita? Jadi ini harus kita renungkan dari sekarang, karena kesempatan tidaklah dua kali. Jadi saat ini selagi kita masih diberikan kesempatan, disitulah kita mendapatkan kepastian kemanakah arah tujuan kita, kemanakah nanti kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Jadi ayat 25 mengatakan kepada kita, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi semuanya yang kejadian akhir-akhir zaman ini semua harus genap. Segenap yang tertulis di buku di dalam kitab Taurat. Jadi itu katanya harus digenapi. Jadi Bapak Saudaraku, ini sudah genap, di mana kita melihat kasih sudah menipis. Orang jahat semakin jahat, orang baik semakin baik. Jadi ini Bapak Saudaraku sudah genap firman Tuhan seturut dengan tertulis di dalam kitab Taurat. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada firman Alkitab originalnya, supaya jangan kita ini dibuli oleh dunia. Karena banyak saat ini pengajaran-pengajaran yang mengatakan ini jalan Tuhan, ini jalan kebenaran. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, siapa yang bisa jumpa dengan Tuhan langsung? Tidak ada manusia yang bisa jumpa dengan Tuhan dengan langsung. Jadi kita percaya ada surga dari firman, kita percaya ada neraka adalah dari firman, kita percaya ada dunia diciptakan oleh Tuhan karena ada firman. Jadi kita kembali kepada firman, karena firman Tuhan ini hidup. Walaupun mungkin tahun 2000 tahun lalu yang dia ciptakan, tapi sampai saat ini firman Tuhan ini hidup. Jadi di sini ayat 26 mengatakan kepada kita, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus bersaksi jika kita itu dengan diri kita tidak akan mau. Karena apa? Karena itu adalah kebodohan bagi manusia. Kenapa? Karena itu adalah tantangan, adalah pergumulan, adalah dicaci, diejek, diolok. Jadi itu tidaklah seberapa manusia mau melakukan seturut dengan itu, seturut dengan ajaran Tuhan Yesus.
Jadi banyak manusia saat ini mengikuti ajaran-ajaran manusia. Karena apa? Karena ajaran-ajaran manusia itu nikmat, enak, senang, bersenang-senang. Jadi makanya dibuat firman Tuhan ini hanya sebagai topik, tapi sampulnya adalah firman Tuhan, tapi dalamnya bukan lagi firman kebenaran, tapi dalamnya adalah ajaran-ajaran dunia. Jadi ini janganlah heran, karena setan itu sangatlah licik untuk mengelabui manusia supaya kita yang menganggap bahwa itu adalah kebenaran firman Tuhan, bahkan kita menganggap itu kita sudah di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada Alkitab supaya kita jangan dibohong-bohongi, supaya jangan kita dikibuli, tapi kita mendapatkan originalnya seturut apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Karena tanpa kita kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena Alkitab sangat jelas mengatakan kepada kita akan dibenci semua orang. 27 mengatakan kepada kita, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mengatakan kita ini orang Kristen, kita tidaklah tinggal diam-diam, karena Kristen artinya itu pengikut Kristus. Jadi kita harus mengikut bagaimana ajaran-ajaran Tuhan Yesus, menjadi terang, menjadi saksi Kristus, menjadi terang kepada sesama manusia. Jadi kita tidak diam-diam, tapi ada tugas yang berikan Tuhan kepada kita adalah bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Apapun ganjarannya, apapun tantangannya, apapun pergumulan kita harus siap untuk melakukannya sebagai tanda menjadi anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidaklah segampang apa menurut perkataan manusia, cukup percaya saja. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan Bapak Saudaraku, kita harus dengan penuh dengan Roh Kudus, karena kita ulangi lagi di Efesus 1 ini Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana tentang firman Tuhan ini. Jadi kita harus kembali kepada firman Tuhan supaya kita dituntun oleh Roh Kudus. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita membuka hati, membaca firman Tuhan ini, melakukan taat dan setia, kita akan dimateraikan Roh Tuhan kepada roh kita ini. Jadi bukanlah kekuatan kita, bukanlah kehebatan kita, tapi kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kuduslah yang mengajari, membimbing, menuntun kita menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini jelas katakan kepada kita, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji memulia namanya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan menjadi milik Allah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak melakukannya dengan taat dan setia, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena jelas firman Tuhan mengatakan Bapak Saudaraku, Yohanes 14 ini ayat 15 mengatakan kepada kita, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bukanlah karena kepintaran kita, bukan karena usaha kita, bukanlah karena kegigihan kita, tapi karena ada Roh penolong, sehingga kita mampu untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Jika tidak ada Roh Kudus untuk menuntun kita, kita tidak akan mampu untuk menanggalkan kedagingan kita. Rata-rata manusia memperjuangkan nama baiknya. Rata-rata manusia ingin memperjuangkan kenikmatan dunia ini, ingin bersenang-senang. Jadi tidak seberapa manusia mau menderita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini satu keharusan buat kita menjadi orang Kristen,
harus kita itu ada tantangan, ada pergumulan, ada penderitaan sebagai ujian. Bahkan seperti Mas Murni, dia dibakar, dia dibal-bali sehingga keluar Mas Murninya itu. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus diuji sampai betul-betul matang sehingga kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi tidaklah gampang-gampang Bapak Saudaraku. Jadi walaupun begitu jangan kita khawatir, yang penting kita membuka hati melakukan taat dan setia. Roh Kudus akan menuntun membimbing kita. Karena apa? Karena jelas firman Tuhan mengatakan, ayat 16 mengatakan kepada kita, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Tuhan memberikan kita roh penolong. Jadi bukan karena kegigihan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan memberikan kepada kita roh penolong untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dunia tidak mengenal dia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, haruslah kita membuka hati dengan sungguh-sungguh mencari kebenaran firman Tuhan, taat dan setia melakukan firman Tuhan ini, sehingga kita diberikan roh penolong untuk memahami, melakukan taat dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku banyak saat ini berusaha untuk mencari kebenaran firman Tuhan, tapi tidak terbuka bagi dia. Kenapa? Karena tidak membuka hati melakukan kebenaran firman Tuhan, taat dan setia. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, harus kita membuka hati dengan rendah diri. Jadi kita tidak bisa membanggakan diri karena kehebatan kita, karena usaha kita, tapi karena kasih karunia, karena Tuhan sangat mengasihi kita sehingga kita dipercayakan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi tidaklah seberapa manusia untuk mendapatkan ini Bapak Saudaraku, karena firman Tuhan mengatakan kepada kita, banyak orang yang datang tapi sedikit yang terpilih. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mendengarkan video ini, firman Tuhan ini, kitalah maunya yang terpilih, yang sedikit itu. Karena untuk apa yang banyak Saudaraku jika kita rame-rame masuk dalam api neraka. Jadi walaupun kita sedikit Saudaraku, kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena di sini jelas katakan kepada kita, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kenapa? Karena roh Tuhan tadi sudah dimateraikan dengan roh kita ini, sudah diam di dalam roh kita ini. Jadi dialah mengendalikan kita, dialah menuntun kita, dialah membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan sehingga kita mampu untuk menjalankannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan bangga dulu jika kita belum penuh dengan Roh Kudus. Kita akan lalai, kita akan ikut-ikutan saja. Karena apa? Karena kita tidak akan dibukakan dengan Roh Kudus rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan jika kita tidak akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi utama dulu kita membuka hati kita melakukan firman Tuhan ini taat dan setia, supaya kita dimateraikan dengan Roh Kudus untuk membukakan rahasia-rahasia firman-Nya untuk menjamin kita menjadi milik Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap semangat, andalkan Tuhan. Karena jika kita tidak mengandalkan Tuhan, tentu banyak tawaran-tawaran dunia ini, singa berbulu domba. Jadi firman Tuhan mengatakan, waspadalah tanda-tanda akhir zaman, singa berbulu domba. Jadi jika kita tidak kembali kepada original, kita tidak akan mengerti siapakah Tuhan itu, siapakah domba itu. Jadi jika kita kembali kepada firman Tuhan, kita buka hati kita, tentu kita mengerti jalan-jalannya Tuhan.
Jadi terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, tetap semangat, andalkan Tuhan dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa Bapak Saudaraku membagi firman Tuhan ini kepada keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, supaya teman-teman kita, keluarga kita juga mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini kembali kepada Alkitab. Jika kita tidak kembali kepada kitab, kita tidak akan tahu di manakah posisi kita saat ini. Tapi jika kita kembali kepada kitab, kita tahu di mana posisi kita, apakah kita di luar Tuhan, apakah kita di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan lupa menyetrik video ini supaya video ini tersebar ke seluruh dunia untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku, hanya itulah yang saya bisa berikan kepada Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada pada pagi hari ini untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Kembalilah kepada Alkitab, firman kebenaran. Karena kita tahu ada sorga adalah dari firman, kita tahu neraka adalah firman, kita tahu ada Tuhan menciptakan dunia beserta isinya adalah karena firman Tuhan, bukan karena Tuhan langsung berbicara dengan kita. Jadi kuncinya Bapak Saudaraku, kita membuka hati lebar-lebar kembali kepada firman Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.